Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sumber-sumber hukum. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ridwan Ramadan dengan NIM 2004-2039. Rekan-rekan saya Anissa Wahyu Utami dengan NIM 2004-2002, Ivana Marsyanda Iqbal dengan NIM 2004-2021, Nur Asikin dengan NIM 2004-2034, Tiara Febrila dengan NIM 2004-2289, dan Wahyuni dengan NIM 2004-2057. Oke, kita langsung saja kepada inti dari pembahasan presentasi kami. Bicara mengenai suatu hukum, maka kita tidak akan terlepas dari mana hukum itu berasal. Nah, di sini kami akan membahas sumber-sumber hukum. Dari apa saja sih sumber-sumber hukum itu? Sumber-sumber hukum itu antara lain yang pertama adalah perundang-undangan, yang kedua adalah kebiasaan, yang ketiga itu adalah jurisprudensi, yang keempat itu adalah traktat, yang kelima adalah doktrin, dan yang terakhir itu adalah revolusi atau dalam istilahnya keabditan. Perundang-undangan. Perbuatan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh badan yang berwenang, untuk itu merupakan sumber hukum yang bersifat hukum yang paling utama. Kegiatan dari badan tersebut sebagai perbuatan perundang-undangan yang menghasilkan substansi yang tidak diragukan lagi kesalahannya yang ipso jure. Tindakan yang dapat digolongkan ke dalam kategori perundang-undangan ini cukup bermacam, baik yang berupa penambahan terhadap peraturan yang sudah ada maupun pengubahan terhadap peraturan yang sudah ada. Hukum yang dihasilkan oleh proses seperti itu disebut sebagai hukum yang diundang-undangkan atau dalam istilahnya itu enacted law, berhadapan dengan hukum yang tidak diundang-undangkan atau unenacted law, dan istilah lainnya itu adalah common law. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari perundang-undangan ini? Perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat umum dan komprehensif. Yang kedua, bersifat universal. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Next, bicara mengenai suatu hal, maka kita tidak akan juga terlepas dari apa saja sih kelebihan dan kekurangan hal tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem sumber hukum perundang-undangan ini antara lain, yang pertama, tingkat prediktibilitas yang besar. Kecuali kepastian yang lebih mengarahkan kepada bentuk formal di atas, perundang-undangan juga memberikan kepastian mengenai nilai yang dipertaruhkan. Adapun kelemahan dari perundang-undangan, yang pertama adalah adanya kekakuan dalam diri perundang-undangan. Yang kedua, keinginan perundang-undangan untuk membuat perumusan-perumusan yang bersifat umum mengandung resiko bahwa ia mengabaikan dan dengan demikian memperkosa perbedaan-perbedaan atau ciri khusus yang tidak dapat disamaratakan begitu saja. Baik, sumber hukum selanjutnya yaitu hukum kebiasaan. Menurut Sudikno, kebiasaan itu merupakan suatu tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajak, lazim, normal, atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Nah, selain itu, kebiasaan itu merupakan suatu tingkah laku yang dilakukan secara berulang-ulang dalam masyarakat tertentu. Nah, apabila suatu kebiasaan itu diterima dalam suatu masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang karena dirasakan memang seharusnya dilakukan, dan kemudian penyimpangan dari kebiasaan itu dianggap sebagai pelanggaran hukum, maka timbullah suatu hukum dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Nah, menurut Ernest Utrecht itu ada 3 syarat untuk menimbulkan kebiasaan. Yang pertama yaitu ada syarat material. Syarat material ini yaitu adanya perilaku atau tingkah laku yang dilakukan secara berulang-ulang dalam suatu masyarakat. Yang kedua yaitu adanya syarat intelektual. Nah, syarat intelektual ini berupa adanya suatu keyakinan yang berupa keyakinan terhadap hukum dalam masyarakat yang bersangkutan. Dan yang ketiga yaitu adanya akibat hukum apabila hukum itu dilanggar. Nah, ternyata hukum kebiasaan ini memiliki kelemahan. Nah, diantaranya yaitu
Yang pertama, hukum kebiasaan itu tidak tertulis, oleh karena itu tidak dapat dirumuskan secara jelas dan pada umumnya itu sulit untuk menggantikannya. Nah, yang kedua yaitu hukum kebiasaan itu tidak menjamin kepastian hukum dan sering menyulitkan pengacara karena hukum kebiasaan itu mempunyai sifat aneka ragam. Baiklah, saya akan membacakan materi berikutnya, yaitu tentang jurisprudensi. Jurisprudensi yaitu putusan hakim atau pengadilan yang memuat peraturan sendiri kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan oleh hakim yang lain dalam perkara yang sama. Keputusan yang pertama itulah yang menjadi sumber hukum baik bagi pengadilan maupun administrasi tata usaha negara. Dan apabila putusan pertama tersebut mendapat perhatian dari kalangan masyarakat, maka keputusan itu akan diterima sebagai hukum oleh umum. Selanjutnya, macam-macam jurisprudensi. Macam-macam jurisprudensi ini ada dua, yaitu jurisprudensi tetap dan jurisprudensi tidak tetap. Jurisprudensi tetap merupakan keputusan-keputusan hakim yang berulang kali digunakan pada kasus yang sama. Sedangkan jurisprudensi tidak tetap yaitu jurisprudensi yang belum termasuk menjadi jurisprudensi tetap. Berikutnya, asas jurisprudensi. Asas jurisprudensi juga ada dua, yaitu asas preseden dan asas bebas. Asas preseden adalah asas yang mana hakim terikat pada keputusan-keputusan yang lebih dulu dari hakim yang sama derajatnya atau dari hakim yang lebih tinggi. Negara yang menganut asas ini yaitu seperti Inggris dan Amerika Serikat. Asas preseden ini berlaku berdasarkan 4 faktor, yaitu yang pertama, penerapan dari peraturan-peraturan yang sama pada kasus yang sama dan menghasilkan perlakuan yang sama bagi siapa saja yang datang menghadap pada pengadilan. Yang kedua, mengikuti preseden secara konsisten dapat menyumbangkan pendapatnya dalam masalah-masalah di kemudian hari. Yang ketiga, penggunaan kriteria yang mantap untuk menempatkan masalah yang baru dapat menghemat waktu dan tenaga. Yang keempat, pemakaian keputusan yang lebih dulu menunjukkan sikap menghormati kebijaksanaan dari pengadilan pada generasi sebelumnya. Berikut saya sebutkan beberapa hal yang bisa menghapuskan atau melemahkan mengikat preseden. Yang pertama yaitu keputusan-keputusan yang dibatalkan. Yang kedua, ketidaktahuan mengenai adanya peraturan. Yang ketiga, ketiadaan konsisten dengan keputusan pengadilan yang lebih tinggi. Yang keempat, ketiadaan konsisten antara keputusan-keputusan yang setingkat. Yang kelima, preseden-preseden yang tidak sepenuhnya dipertahankan. Yang keenam, keputusan yang keliru dan bertentangan dengan asas-asas fundamental dari common law. Asas berikutnya yaitu asas bebas. Asas bebas merupakan kebalikan dari asas preseden. Pas ini, petugas pengadilan tidak terikat pada keputusan-keputusan hakim sebelumnya. Dan contoh negara yang menganut asas bebas ini yaitu Belanda dan Prancis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang traktat. Traktat itu sendiri ialah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Traktat memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, traktat ialah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih. Yang kedua, merupakan perjanjian internasional yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Yang ketiga, perjanjian yang terjadi karena adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yang mengakibatkan pihak-pihak tersebut terikat oleh isi perjanjian yang dibuat. Yang keempat, traktat mengikat beberapa warga negara dari negara yang bersangkutan. Yang kelima, yaitu dapat dijadikan hukum formal jika memenuhi syarat tertentu, misalnya proses ratifikasi. Yang keenam,
Asas perjanjian Pacta Sunt Servanda yaitu perjanjian yang harus dihormati dan ditaati. Berikutnya yaitu macam-macam traktat. Macam-macam traktat terdiri dari traktat bilateral. Traktat bilateral yaitu traktat yang diadakan oleh dua negara. Misalnya perjanjian yang diadakan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah RSI tentang dui kewarganegaraan. Yang kedua yaitu traktat multilateral. Traktat multilateral yaitu perjanjian internasional yang diikuti oleh beberapa negara, misalnya perjanjian tentang pertahanan negara bersama negara-negara Eropa NATO yang diikuti oleh beberapa negara Eropa. Yang ketiga yaitu traktat kolektif atau traktat terbuka, yaitu traktat multilateral yang memberikan kesempatan kepada negara yang pada permulaannya tidak mengadakannya namun kemudian juga ikut menyepakatinya, misalnya perserikatan antara bangsa-bangsa. Akibatnya hubungan yang menyangkut antara orang dengan orang itu menimbulkan hukum privat internasional, sedangkan hukum yang menyangkut antara orang, umum, atau negara itu menimbulkan hukum publik internasional. Berikut tentang traktat dalam hukum internasional. Yang pertama, agree, yaitu perjanjian yang harus disampaikan kepada DPR untuk diratifikasi oleh kepala negara. Yang kedua yaitu agreement. Agreement ialah perjanjian yang harus diratifikasi oleh kepala negara baru disampaikan kepada DPR. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai materi doktrin. Doktrin adalah ahli-ahli hukum yang ternama yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan putusan pengadilan. Doktrin sebagai sumber hukum mempunyai pengaruh yang besar dalam hubungan internasional. Bahkan dalam hukum internasional, doktrin merupakan sumber hukum yang sangat penting. Doktrin sebagai sumber hukum formil, doktrin yang belum digunakan hakim dalam mempertimbangkan keputusannya belum merupakan sumber hukum formil. Jadi, jika untuk dapat menjadi sumber hukum formil, doktrin harus memenuhi syarat tertentu, ialah doktrin yang telah menjadi putusan hakim. Sumber hukum formil hukum internasional. 1. Perjanjian internasional. 2. Kebiasaan internasional. 3. Asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. 4. Keputusan hakim. 5. Pendapat para sarjana hukum yang terkemuka. Sumber hukum yang terakhir yaitu revolusi atau coup d'État. Revolusi atau coup d'État merupakan suatu tindakan dari warga negara yang mengambil alih kekuasaan dari luar cara-cara yang diatur dalam konstitusi suatu negara. Jika tindakan itu berhasil, maka revolusi atau coup d'État adalah sumber hukum normal dan sumber hukum abnormal. Sumber hukum normal terdapat dua bagian, yaitu sumber hukum normal yang langsung atas pengakuan undang-undang, yaitu seperti undang-undang, perjanjian antar negara, dan kebiasaan. Dan sumber hukum normal selanjutnya yaitu yang tidak langsung atas pengakuan undang-undang, yaitu perjanjian doktrin dan jurisprudensi. Sedangkan sumber hukum abnormal seperti proklamasi, revolusi, dan coup d'État. Selanjutnya, pendapat beberapa pakar hukum tentang macam-macam sumber hukum. Yang pertama yaitu pendapat yang berasal dari Sudikno. Sudikno membagi sumber hukum menjadi dua bagian, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material ialah tempat dari mana materi itu diambil, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi. Itu semua merupakan objek studi penting bagi sosiologi hukum. Sedangkan sumber hukum formil merupakan tempat dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan ekonomi. Yang diakui sebagai sumber hukum formil ialah undang-undang, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Pendapat yang kedua berasal dari Van Apeldoorn. Van Apeldoorn membagi sumber hukum menjadi 4 bagian, yaitu sumber hukum dalam arti historis, filosofis, formil, dan sumber hukum filosofis, ideologis, dan sumber hukum yuridis.
Sumber hukum secara arti historis, yaitu tempat yang dapat kita menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis, seperti dokumen-dokumen kuno, lontar, dan sebagainya. Sumber hukum dalam arti filosofis dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber isi hukum. Di sini ditanyakan isi hukum itu asalnya dari mana, dan sumber hukum kekuatan mengikat dari hukum. Mengapa hukum mempunyai kekuatan mengikat? Mengapa kita tunduk pada hukum? Dan sumber hukum dalam arti formil ialah sumber hukum dilihat dari cara terjadinya hukum positif, merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku dan mengikat hakim dan penduduk. Dan yang terakhir yaitu sumber hukum filosofis, ideologis, dan sumber hukum yuridis. Pendapat yang terakhir berasal dari Ahmad Sanusi. Ahmad Sanusi membagi sumber hukum menjadi 4, yaitu sumber hukum normal, sumber hukum abnormal, TAP MPRS nomor 20/MPRS/1966, dan sumber hukum filosofis, ideologis, dan sumber hukum yuridis. Sumber hukum normal dibagi lanjut menjadi sumber hukum normal yang langsung atas pengakuan perundang-undangan dan sumber hukum yang tidak langsung atas pengakuan perundang-undangan. Sedangkan sumber hukum abnormal seperti proklamasi dan revolusi atau coup d'etat. TAP MPRS nomor 20/MPRS/1966 menggunakan sumber hukum tertib yaitu Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Dekret Presiden 5 Juli 1959, dan Undang-Undang 1945, dan Surat Perintah 11 Maret 1966. Sedangkan sumber hukum filosofis, ideologis, dan sumber hukum yuridis merupakan sumber hukum yang dilihat dari kepentingan individu, nasional, dan internasional, sesuai dengan falsafah dan ideologi yang dianut suatu negara. Sedangkan sumber hukum yuridis yaitu merupakan penerapan dan penyebaran langsung dari sumber hukum segi filosofis, ideologis yang diadakan pembedaan antara sumber hukum formal dan sumber hukum material. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 1 mengenai sumber-sumber hukum. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.